Kuatkan dirimu, tak pernah menyerah, berani melangkah, percaya tangismu dan perjuanganmu akan jadi kisah terbaik di hidupmu. Tak apa terjatuh, bangkitlah dan tersenyumlah. Kita terus maju, yakini diriku, yakini dirimu. Semesta kan bantu merakit mimpiku, merakit mimpimu. Melesatlah seperti peluru. Keterbatasanku jadi kelebihan. Nama saya Adi Budiono. Saya merupakan perwakilan dari mereka sebagai ketua Sahabat Diva Jepara, dan alhamdulillah sekarang sudah berakta notaris sebagai Yayasan Sahabat Diva Jepara, dan dengan alamat Jalan Gawirejo nomor 107, Desa Ngabul, RT 2 RW 3, Tahunan Jepara. Ketika kita dirikan di tahun 2018 itu sebenarnya memang proyeksi kita untuk kedepannya adalah kita akan menjadi wadah dari komunitas-komunitas yang sudah ada untuk bagaimana mengkoordinir mereka bisa menyamakan visi, bisa membuat satu tujuan yang itu akan membawa kontribusi positif untuk teman-teman disabilitas di Jepara. Sahabat Diva Jepara adalah komunitas di mana kita merangkul teman-teman difabel yang ada di seluruh Kabupaten Jepara. Kita bertujuan untuk memberdayakan mereka, melatih mereka supaya mereka berkreatif, berkarya, dan kita punya kesetaraan dengan teman-teman yang di luar dari difabel. Setelah mereka dilatih, harapan kami mereka itu mandiri, bisa menghidupi keluarganya, seperti itu, lebih maju, lebih berkembang. Kita memang melihat di lapangan untuk posisi difabel ini secara perhatian dari stakeholder yang harusnya memang bisa turut memberdayakan keberadaan teman-teman difabel ini itu sangat kurang. Jadi terutama di level pemangku kebijakan ya, karena saya pribadi melihat di tempat-tempat yang lain, di beberapa kabupaten yang lain, di beberapa kabupaten di Jawa Tengah sendiri bahkan itu sudah ada yang namanya perda disabilitas. Itu di sini di Jepara saat itu belum ada saat berdirinya kita, makanya itu juga jadi salah satu agenda buat itu. Terus kemudian perhatian-perhatian yang lain yang secara simpel saja kita temukan di lapangan, itu fasilitas-fasilitas layanan publik itu teramat sangat minim untuk difabel. Bahkan secara guyon saja saat itu saya bilang ke teman-teman difabel ini, kamu coba jalan di Jalan Kartini dari mulai gedung DPRD di Taman Sari itu sampai Tebu Kartini, bisa nggak? Atau cuma jalan berapa meter saja di situ, bisa nggak gitu? Karena memang tidak ada fasilitas untuk itu, jalan untuk itu tidak ada. Dan fasilitas-fasilitas umum yang lain semuanya tidak memberikan apa yang seharusnya menjadi hak dari teman-teman difabel gitu. Fasilitas publik yang katanya ramah disabilitas pada kenyataannya terkadang tidak membantu. Banyak persepsi yang keliru. Jalur ramah disabilitas yang ada seakan-akan sudah benar tanpa disertai fungsi yang sebenarnya. Guiding block ditempatkan tidak sesuai dengan kebutuhan. Turbin pemandu ataupun turbin peringatan malah dipasang di tempat yang tidak semestinya. Aturan teknis PUPR sudah menjelaskan secara terperinci bagaimana membangun fasilitas publik yang ideal.
namun faktanya tidak sesuai dengan amanah yang telah ditetapkan. Banyak jalur yang terputus begitu saja. Bahkan ada pula yang langsung diarahkan pada jalan besar, tiang, ataupun pohon tanpa adanya turbin peringatan. Akses itu fiksi, difabel itu pasti. Mungkin mereka kurang paham apa arti itu difabel, perhatian mereka juga belum kuat kepada kami. Masalahnya kan belum ada perda khusus dulu, tapi sekarang kita mengawali perda disabilitas yang ada di Jepara, yaitu perda nomor 7 tahun 2019. Kita yang mengawali dari Sahabat Diva, sehingga Dewan telah telah mengesahkan sampai saat ini, dan kita mau lanjut ke Perbub peraturan Bupati untuk melaksanakan perda tersebut. Ruang itu juga yang menjadi salah satu keprihatinan kita juga, karena sangat kurang ya kalau kita melihat, apalagi di kasus Jepara ini, bahkan satupun mungkin kita tidak menemukan, sebagai contoh saja, tidak menemukan satupun teman-teman disabilitas ini yang kemudian ada duduk di birokrasi pemerintahan, katakanlah seperti itu. Ini yang menjadi PR buat kita, dan mungkin di tempat-tempat lain juga penerimaan. Nah, ini kan memang butuh payung hukum. Mereka berhak. Jadi teman-teman disabilitas ini, teman-teman difabel ini, memang haknya seperti itu. Dengan berbagai macam bentuk kekurangan mereka, memang itulah yang secara hakiki memang itu menjadi hak mereka yang memang itu harus dipenuhi. Terus kemudian siapa lagi kalau kemudian tidak ada pihak-pihak yang memperhatikan itu dengan segala macam kekurangannya? Ya, sebetulnya kaum difabel mampu kok untuk ditempatkan maupun bekerja di tempat-tempat seperti dinas maupun perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Jepara. Secara kapasitas sebenarnya itu kan sangat beragam, dan mereka pasti punya potensi untuk itu. Bahkan secara basic pendidikan itu banyak saya temukan teman-teman disabel ini yang sudah mencapai level sarjana, dan itu kan hanya misalnya untuk hal-hal yang sifatnya administratif saja di kantor-kantor atau di perusahaan-perusahaan, itu kan bukan sesuatu yang mustahil gitu loh untuk bisa diserap di situ. Jadi isu tentang disabilitas ini kan sudah jadi isu yang sangat seksi untuk membuat branding ya. Jadi bahkan untuk saat ini perhatian pemerintah pusat itu kan luar biasa. Artinya hal-hal yang seperti ini itu kan harus ditangkap oleh pihak pemerintah setempat di sini. Bahwasanya pemberdayaan dari teman-teman disabilitas ini secara tidak langsung itu akan membuat image yang luar biasa, image positif yang luar biasa terhadap keberadaan pemerintah setempat. Sekarang kan perda sudah jadi, mudah-mudahan tahun 2021 ini perda itu terlaksanakan dan ada untuk ruang kami yang tersampaikan ke dinas maupun perusahaan-perusahaan yang ada seluruh di Kabupaten Jepara. Sedang menunggu untuk terbitnya entah itu Perbub, entah itu peraturan yang sifatnya teknis yang lain, karena perda hanyalah perda gitu loh. Perda kalau tidak ada kemudian petunjuk-petunjuk teknis, aturan teknis yang menjalankan itu ya sama juga bohong gitu loh. Di samping pelatihan kita juga mengajarkan kepada teman-teman untuk membantu sesama. Kita sering bansos, memberikan baik seperti sembako, alat-alat gerak seperti tongkat, kemudian seperti kursi roda, seperti tripod maupun walker. Kita bantu mereka gitu. Di titik itulah mereka butuh motivasi untuk itu, atau butuh kesadaran yang memang itu harus dilakukan oleh kita ini yang memang secara wawasan mungkin lebih luas, membuat penyadaran terhadap kaum teman-teman disabilitas ini untuk mengerti sebenarnya mereka punya hak untuk itu, bukan kemudian hanya memposisikan diri sebagai komunitas yang ini dalam posisi
kondisi fisik kita yang seperti ini, kita harus dikasihani, kita harus diberikan sumbangan, kita diberikan donasi dan lain sebagainya. Itu yang kemudian memang harus kita buat penyadaran, kita balik itu semua. Jadi membuat mindset yang berbeda kepada teman-teman disabilitas untuk kemudian saya juga bisa, saya juga mampu gitu loh. Kenapa tidak gitu loh. Untuk kegiatan saat ini teman-teman itu kita juga sedikit itu ada pelatihan seperti tata rias, kemudian kemarin kita juga menjahit. Harapan saya untuk kedepannya teman-teman difabel ini bisa meng-create diri mereka sendiri, memberdayakan diri mereka sendiri untuk membuktikan bahwasannya kami ini loh mampu, kami ini loh bukan dari bagian masyarakat yang harus dipinggirkan, bukan bagian dari masyarakat yang tidak diperhatikan yang ini. Tapi kami adalah sama seperti kalian, masyarakat-masyarakat yang lain yang normal, yang memang kami juga punya cita-cita, kami juga punya keinginan, kami juga punya proyeksi ke depan mau seperti apa. Dan satu lagi, kita itu seperti saudara, seperti keluarga, susah senang bersama, ikhlas dan tulus. Kita juga bergerak ke depannya, kita juga dengan segala macam potensi yang kita miliki, kita berusaha kembangkan, kita optimalisasikan itu, tetapi juga kami mengharapkan adanya sumbangsih dari pemangku kebijakan terutama dan stakeholder yang lain untuk bisa memberikan kontribusi untuk perkembangan kita nanti seperti apa, untuk kita lebih berdaya, lebih bisa berkreasi dan lain sebagainya. Kita mampu merakit mimpimu.